Bab 3, Perjanjian Damai. Nisa begitu terkejut. Tanpa disadarinya, tubuhnya gemetar. Mengingat apa yang dilakukan laki-laki itu kepadanya. Sebelumnya membuatnya ketakutan. Dan sekarang, dia diharuskan untuk bertemu dengan laki-laki itu lagi. Ada perlu apa ya, Pak? Hal itu bisa langsung Anda tanyakan kepada beliau. Kalau saya menolak untuk bertemu, Nisa memberanikan diri untuk menyanggah. Maka kami tidak punya pilihan selain memaksa Anda untuk ikut. Lebih baik Anda menurut saja. Nisa kembali gemeteran. Dengan takut-takut, dia mengganti bajunya dan mengikuti kepala asisten direktur itu. Nisa melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan gangnya. Kepala asisten membukakan pintu untuknya, mempersilahkannya untuk masuk ke dalam mobil. Dengan ragu-ragu, Nisa memasuki mobil itu. Di dalam mobil, dia melihat seorang laki-laki yang ditakutinya. Ya, dia adalah direktur yang telah memperkosanya. Berada di sana. Tubuh Nisa kembali bergetar. Dia begitu takut dengan laki-laki itu. Dia takut kejadian semalam akan terulang lagi. Kita kemana, Pak? Ke restoran X. Panggil pengacara Aji untuk bertemu di sana. Baik, Pak. Dan mobil pun melaju. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Nisa memegang tangannya dengan erat. Berusaha untuk menghentikan tangannya yang gemetaran. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Padahal suhu di dalam mobil sangat dingin. Dia menunduk, tidak berani memandang laki-laki di sebelahnya. Hampir setengah jam mobil itu melaju, sebelum akhirnya berhenti di sebuah restoran mewah. Asisten direktur itu membukakan pintu untuk mereka. Kemudian mengarahkan Nisa untuk mengikutinya. Dengan pasrah, Nisa mengikuti dua laki-laki di depannya. Restoran itu merupakan restoran Jepang yang mana setiap pengunjung dibebaskan untuk memilih ruangan privat yang akan digunakan untuk penyajian makanan mereka. Setelah melewati lorong-lorong yang terasa panjang, akhirnya tibalah mereka di ruangan yang dipilih. Ketika mereka tiba, terdapat seorang lelaki yang sudah menunggu mereka di sana dengan berkas di tangannya. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Sudah disiapkan berkas yang aku minta? Sudah, Pak. Baguslah, bisa kita mulai? Nona Tanisha, silakan duduk di sini. Asisten direktur mempersilakan Nisa untuk duduk di seberang, tepat duduk Jiko. Nisa menurut, dia duduk di tempat yang ditunjuk. Pengaturan tempat duduk itu membuatnya harus berhadapan dengan Jiko dan pengacara Aji. Dengan Nona Tanisha Alivia? Iya. Nisa menjawab gugup. Kami mendengar permasalahan antara Anda dan klien kami. Maksud kami, melakukan pemanggilan terhadap Anda adalah untuk menawarkan perdamaian. Ini perjanjian perdamaian dari kami. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Pengacara Aji menyerahkan map putih yang di dalamnya berisi beberapa lembar kertas. Dengan ragu-ragu, Nisa pun membaca surat itu. Perjanjian damai. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ziko Giovanni Putra, pekerjaan Direktur Utama PT Edward Indonesia, alamat selanjutnya disebut sebagai pihak 1, mengadakan kesepakatan dengan nama Tanisha Alivia, pekerjaan Staff Outsourcing PT Edward Indonesia, alamat selanjutnya disebut sebagai pihak 2. Dalam rangka menyelesaikan masalah antara Ziko Giovanni Putra sebagai pihak pertama, sepakat dengan Tanisha Alivia sebagai pihak kedua untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, di mana kedua belah pihak mengadakan kesepakatan yaitu 1. Dalam melakukan perjanjian damai ini, kedua belah pihak tidak ada yang merasa ditekan
oleh pihak manapun dan oleh siapapun. 2. Pihak satu bersedia membayar ganti rugi sejumlah uang sebesar 200 juta rupiah kepada pihak 2. 3. Pihak 2 sepakat untuk tidak membawa masalah ini kerana hukum. 4. Pihak 1 berhak menuntut pihak 2 bila di kemudian hari pihak 2 tidak menjalankan kesepakatan. 5. Setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, berarti sudah tidak ada masalah apapun dan tidak akan ada tuntutan apapun di kemudian hari, baik dari pihak satu kepada pihak kedua atau sebaliknya. Demikian perjanjian ini dibuat atas kesadaran dari kedua belah pihak. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Januari 2019. Pihak 1, pihak 2, Giovanno Putra, Tanisha Alivia. Apa maksudnya, Pak? Nisa bertanya dengan bingung. Di situ tertulis dengan jelas bahwa kami akan membayar ganti rugi atas insiden tidak mengenakan yang terjadi semalam. Dengan harapan bahwa Anda tidak akan membawa masalah ini kerana hukum. Bila Anda tetap memaksa akan membawa masalah ini kerana hukum, maka dengan terpaksa kami akan menuntut Anda. Bisa Anda pastikan bahwa kami akan memenangi perkara ini. Saran kami, Anda terima perdamaian dari kami dan melupakan masalah ini. Pengacara Aji menjelaskan panjang lebar. Sebenarnya, dia tidak tega pada Nisa. Melihat gadis itu mengingatnya pada anak gadisnya sendiri. Namun, dia bekerja pada Direktur Ziko. Mau tidak mau, dia harus membela kliennya meskipun dia bersalah. Bila saya tanda tangan ini, bisakah saya tetap bekerja di perusahaan itu? Dengan polos, Nisa bertanya. Dia benar-benar gadis muda polos dan tidak tahu apa-apa. Pengacara Aji menatap Nisa dengan terkejut, begitu pula dengan Ziko. Dia benar-benar tidak menyangka dengan pikiran gadis itu. Yang dipikirkan gadis itu hanyalah pekerjaan, bukan melaporkan perbuatannya ke polisi. Pengacara Aji menatap Ziko, meminta jawaban atas pertanyaan Nisa yang tidak bisa dijawabnya. Dengan ragu-ragu, Ziko menganggukkan kepala dan memberi kode dengan matanya. Tentu saja, Anda akan tetap berada di perusahaan. Anda karyawan yang baik, tidak mungkin kami memecat Anda. Bahkan, bila Anda menandatangani surat perjanjian ini, kami akan memberikan gaji 2 kali lipat dari yang biasa Anda dapat. Saya tidak membutuhkan gaji 2 kali lipat. Di mana saya harus tanda tangan? Kembali Nisa bertanya dengan polos. Pengacara Aji mengarahkan Nisa, dan dia pun menandatangani kertas itu. Ziko menghembuskan napas lega. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkannya. Dia membayangkan perempuan itu akan merengek dan meminta macam-macam. Di luar dugaannya, perempuan itu malah mudah menandatangani perjanjian itu. Ziko menatap Nisa dengan tajam. Benar-benar tidak mengerti dengan arah pikiran gadis itu. Sepolos dan selugukah itu? Dia sudah memaksa kali lipat. Di mana saya harus tanda tangan? Kembali Nisa bertanya dengan polos. Pengacara Aji mengarahkan Nisa, dan dia pun menandatangani kertas itu. Ziko menghembuskan napas lega. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkannya. Dia membayangkan perempuan itu akan merengek dan meminta macam-macam. Di luar dugaannya, perempuan itu malah mudah menandatangani perjanjian itu. Ziko menatap Nisa dengan tajam. Benar-benar tidak mengerti dengan arah pikiran gadis itu. Sepolos dan selugukah itu? Dia sudah memaksa gadis ini untuk melakukan hubungan badan dengannya. Mengambil keperawanannya juga. Tetapi, yang ditanyakan gadis ini hanyalah dia tetap di pekerjaan di perusahaan. Apa uang kompensasi 200 juta sungguh cukup untuk menanggung semua penderitaannya? Ini cek senilai 200 juta. Kompensasi yang diberikan pihak pertama terhadap pihak kedua. Pengacara Aji menyerahkan 2 lembar cek.
masing-masing senilai 100 juta. Nisa menatap 2 lembar kertas itu dengan hampa. Tapi saya tidak membutuhkan. Anda harus mengambilnya. Ini dana kompensasi yang harus Anda terima karena telah menandatangani surat perjanjian ini. Tapi saya benar-benar tidak membutuhkannya. Nisa tetap bersikukuh. Sebaiknya Anda tetap menerimanya. Pengacara Aji tetap memaksanya. Dia menyematkan 2 lembar cek itu di jari Nisa. Kemudian, asisten direktur memfoto mereka. Saya pikir masalah ini sudah selesai. Direktur Ziko dan saudari Tanisha silakan berjabat tangan. Nisa enggan berjabat tangan. Dia benar-benar takut pada Ziko. Menatapnya saja dia takut, apalagi bersentuhan kulit. Tidak perlu berjabat tangan. Aku akan keluar sekarang. Ziko berjalan keluar, diikuti asistennya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.